Sela yang baru saja mengakhiri panggilan telepon tersebut, melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah Kinos. Hari ini pria itu mengajaknya untuk makan bersama di rumah, sekalian ada yang ingin Kinos bicarakan dengannya. Kediaman dengan nuansa modern itu sangat mewah, buah dari kerja keras Kinos selama ini. Dia yang awalnya hanya fotografer di salah satu agensi, kini menjadi pimpinan perusahaan tersebut hingga berkembang pesat seperti sekarang. "Kamu sudah datang." Kinos menghampiri Sela dan langsung memeluknya. "Baru aku mau jemput." Ia melepaskan pelukannya, menatap Sela dengan tatapan mata tak biasa. "Aku bisa naik taksi. Jangan repot-repot." Sela menarik kursi di depan meja kitchen set dan segera duduk. "Kamu bilang ada hal penting yang ingin kamu bicarakan, apa?" Ekspresi wajah Kinos seketika berubah. Ia tahu Sela bukan wanita yang suka berbasa-basi dan wanita itu tahu dia bukan pria yang pandai menghindari pertanyaan penelitian semacam ini. "Malam ini, ibuku mengajak Bianca dan keluarganya untuk makan malam bersama. Mereka ingin aku ikut, tapi tenang saja. Aku akan langsung menolak jika mereka membicarakan soal perjodohan. Bagaimana? Aku boleh pergi? Jika aku melarang, apa kamu akan baik-baik saja?" Sela tersenyum getir, menatap Kinos lekat. "Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu harus datang atau tidak? Aku tahu situasi kamu dan keluargamu menjadi rumit karenaku. Aku tidak punya hak apapun untuk mengaturmu, terlebih aku mulai merasa semuanya semakin kacau." Pandangan Sela menunduk. "Ki, sebenarnya aku juga ingin bertanya hal padamu. Akhir-akhir ini aku ke minimarket sebentar." Sela Kinos saat mengerti arah pembicaraan Sela. "Hari ini aku mau makan kerang saus tiram buatanmu, tapi aku lupa membeli sausnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini." Dan pada akhirnya Sela hanya bisa mengangguk. Ia membiarkan Kinos pergi meninggalkannya sendiri di sana. Kesunyian membuat ia kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tadinya ia ingin bertanya kepada Kinos tentang keberadaan Marcel tapi baru mulai bicara saja ucapannya sudah dipotong. Namun, sejak tadi Sela tidak tenang, firasatnya terus berisik lirih, agar ia mencari tahu keberadaan pria bertato itu. Ia merasa berada di tengah-tengah, mengambang tanpa kepastian, tak tahu harus berjalan ke arah mana, memutuskan apa. Cukup lama ia diam termenung di sana, hingga akhirnya ia beranjak, melangkah menuju lantai 2 rumah tersebut. Ragu-ragu Sela meraih handle pintu kamar Kinos. Ia tahu ini lancang tetapi jika tidak seperti ini, rasa penasarannya tidak akan terpuaskan. Akhirnya ia membuka pintu, masuk ke dalam kamar tersebut. Bola matanya bergerak ke sana kemari sambil terus melangkah menyusuri setiap sudut. Di depan meja nakas, langkahnya terhenti. Ia fokus melihat ponsel Kinos yang tergeletak begitu saja. Awalnya Sela ragu, tetapi saat melihat ponsel tersebut bergetar tanda pesan masuk, Sela dengan cepat meraihnya. Sial, ponsel itu menggunakan password 6 angka. Beberapa kali mencoba dan belum juga terbuka. Tangan Sela mulai bergetar. Hingga beberapa detik selanjutnya, ia ingat Kinos pernah memberitahunya kode PIN ATM saat mereka membeli hadiah di mall beberapa waktu lalu. Dan benar saja kunci layar ponsel tersebut langsung terbuka. Tanpa pikir panjang, Sela langsung membuka pesan di salah satu aplikasi chatting. Ia bisa melihat pesan tersebut datang dari Laras. "Kami sudah di bandara, 1 jam lagi take off." Raut wajah Sela seketika berubah. Dengan tangan bergetar, ia mengklik foto yang dikirim oleh Laras. Detik selanjutnya kedua matanya terbelalak. Bagaimana tidak, dalam foto tersebut,
ia bisa melihat Marcel sedang bersama Alvin, Laras dan beberapa tim dari agensi dan perusahaan. Tubuhnya mendadak lemas hingga tanpa ia sadari ponsel tadi terjatuh begitu saja. Ia memundurkan langkah dengan deru napas. Memburu dan tatapan tak percaya. Marcel. Ia berbalik, keluar dengan langkah cepat meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di depan, ia kembali berlari hingga ke bahu jalanan komplek. Tak ada kendaraan apapun di sana. Namun, ia tak menyerah begitu saja. Dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata, ia terus menapak langkah demi langkah menuju jalan raya, sekitar 100 meter dari rumah Kinos. Sementara tangan bergerak lincah mencari ojek atau taksi online di salah satu aplikasi di ponsel, sebagai opsi selanjutnya. Kak Marcel, tidak mau. Laras kembali menawarkan minuman kepada pria itu, tetapi lagi-lagi ditolak. Ya sudah untuk aku saja, sahut Alvin sambil meraih minuman kaleng itu dari tangan Laras. Eis, jangan banyak makan dan minum Vin, nanti kamu muntah lagi pas penerbangan. Itu sih, kamu. Alvin terkekeh kecil saat mengingat, kali pertama Laras naik pesawat dan langsung mabuk perjalanan. Kala itu mereka pergi ke Lombok untuk kepentingan proyek. Jangan dibahas sih, malu kaet empret. Bisik Laras, geram. Ia melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sebentar lagi nih, yuk siap-siap. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Saat semua orang sibuk, Marcel masih duduk melamun di posisinya. Sudah sejauh ini ia pergi, namun hatinya tetap tertinggal pada diri seseorang yang sejak tadi memenuhi isi kepala. Bahkan saat suara anounsement bandara terdengar, memberitahukan bahwa sebentar lagi pesawat yang ditumpangi akan take off, Marcel masih duduk, mematung dengan tatapan nanar. Marcel. Alvin menepuk pundak pria itu hingga tersentak dari lamunannya. Ayo, kita harus masuk sekarang. Iya. Marcel beranjak dari posisi duduknya sambil menenteng tas jinjing berukuran sedang. Bahkan hingga detik terakhir, rasa ikhlas itu belum juga terpatri sepenuhnya. Malah rindu yang menyesakkan hati, kini meraung meminta untuk diselesaikan. Meski hati dan pikirannya meminta ia untuk tinggal, Marcel terus memaksakan diri untuk pergi. Ia tidak akan mundur dalam keadaan apapun. Ia menghela napas panjang, hendak melangkah menuju pintu keberangkatan, tetapi Marcel. Langkahnya tertahan saat mendengar seseorang meneriakkan namanya, hingga menggema di sekeliling ruangan. Spontan Marcel berbalik, memandangi seseorang yang tengah berlari ke arahnya. Begitu juga dengan yang lain, Laras terperaga saat melihat kedatangan wanita itu. Siapa lagi jika bukan Sheila? Ia berlari terengah-engah. Air matanya bercucuran saat bisa kembali melihat seseorang yang sudah menghilang dari pandangannya 2 pekan terakhir. Sheila. Kedua tangan Marcel tercengkram erat saat wanita itu berhenti tepat di hadapannya. Ia menoleh ke belakang, meminta Laras dan yang lainnya masuk terlebih dulu. Setelahnya ia kembali menatap Sheila yang masih mengatur napas. Kau jahat. Sheila memukul dada Marcel, saat pria itu hanya diam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini yang kamu bilang sibuk. Kau ingin pergi diam-diam, hah? Aku menunggumu setiap hari. Tidak ada kabar apapun. Apa salahku? Jawab. Kamu tidak salah apa-apa. Marcel tertunduk seiring air matanya yang mengalir begitu saja. Aku yang salah. Selama ini perhatian yang aku berikan padamu. Itu bukan sebagai teman. Tapi aku mencintaimu Sheila. Ini salah bukan? Tidak. Kedua tangan Sheila tercengkram erat.
Aku pikir bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, Marcel. Tapi aku juga. Aku mencintaimu. Marcel menegakkan kepalanya menatap Sheila tak percaya. Maaf, aku baru menyadarinya sekarang. Aku tahu ini salah. Kamu pergi karena tahu kita tidak mungkin kan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memutuskan apapun. Aku gagal. Aku jahat. Aku pelin-pelan dan aku. Sebelum Sheila menyelesaikan ucapannya, Marcel sudah lebih dulu mendekap wanita itu ke dalam pelukan. Situasi di antara mereka hening sesaat. Yang terdengar hanya suara isak tangis lirih Sheila. Maaf. Aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu. Marcel mengeratkan pelukannya sambil memejamkan kedua mata. Kita salah dan ini tidak bisa dilanjutkan. Jari jemari Sheila mencengkram erat punggung Marcel, tak ada satupun kata yang bisa terucap, ia membisu. Sementara Marcel nampak lebih tenang, datar, meski air matanya tak henti mengalir dari sudut mata. Kamu harus berjanji satu hal padaku. Lupakan semua hal yang pernah kita jalani bersama. Hiduplah dengan bahagia. Dan jika suatu saat kita kembali bertemu, kembalilah ke setelan awal, di mana kita tidak saling mengenal. Kau yakin? Akhirnya Sheila kembali angkat bicara. Ia tahu Marcel merasa bersalah kepada Kinos dan begitu juga dengan dirinya. Bahagia di atas penderitaan orang lain, sungguh mereka tidak sejahat itu. Cinta adalah pengorbanan. Maukah kamu berkorban bersamaku? Tangis Sheila kembali pecah, tubuhnya bergetar hebat. Namun, ia mencoba untuk menahan rasa sakit yang menghancurkan segala harapannya. Aku pikir juga begitu. Waktu yang terus memburu membuat Marcel mau tidak mau melepaskan pelukannya. Untuk yang terakhir, ia membuka topi hitam yang ia sejak tadi terpasang di kepalanya, kemudian dipakaikan ke kepala Sheila yang tertunduk di hadapannya. Ia menepuk pelan pucuk kepala Sheila, pelan. Baik-baik. Kamu harus menjadi Sheila yang percaya diri seperti dulu. Bibir Sheila bergetar menahan isak. Masih dengan posisi tertunduk, ia melepaskan kalung liontin berbentuk love yang selama ini bertengger di lehernya. Kalung yang menjadi awal keterikatan mereka. Aku kembalikan. Ia meletakkan kalung liontin itu di telapak tangan kanan Marcel. Suatu saat aku ingin melihat kamu muncul di banner iklan paling besar di pusat kota. Buat aku dan semua orang bangga. Tentu. Marcel menyeka air matanya dengan senyum getir yang lagi-lagi ia pertontonkan. Kamu tahu aku seniman sejati, kan? Aku akan muncul di banner paling besar di pusat kota dan luar negeri. Aku janji. Itu harus. Sheila pun ikut menegakkan kepalanya, mencoba tersenyum kepada Marcel. Dalam hitungan ketiga, kita berbalik, pergi. Setelah itu aku akan benar-benar mengakhiri perasaan ini. Marcel mengangguk lemah. Sementara Sheila mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Perlahan ia berbalik badan, begitu juga dengan Marcel. Mereka melangkah ke arah yang berlawanan. Tidak sekalipun mereka menoleh ke belakang meski perasaan itu menghujam hati hingga sakitnya tak terbantahkan. Langkah Sheila yang tadinya begitu lamban, kini mulai lebih cepat, setelahnya ia berlari keluar bandara. Tangisnya meraung sesaat setelah sampai di halaman depan. Ia berjongkok, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia pikir titik terberat hidupnya adalah saat ia kehilangan sang mama dan hidup terlunta-lunta, tapi ternyata merelakan seseorang yang begitu dicintai pergi, adalah hal yang lebih menyakitkan. Ia menangis sejadi-jadinya, tak peduli dengan orang-orang yang berlalu lalang melihat ke arahnya.
Seseorang bisa memilih untuk hidup dengan siapa, tetapi tidak seorang pun bisa memilih akan jatuh cinta dengan siapa. Entah itu di waktu yang tepat, atau waktu yang salah, semesta memang sebercanda itu. Hujan rintik yang tiba-tiba membasahi bumi, membuat Sheila segera bangkit. Ia menyeret langkahnya dengan penampilan dan hati yang kacau, berantakan. Namun, langkahnya seketika terhenti saat mobil sport berwarna merah berhenti tepat di hadapannya. Ya, siapa lagi jika bukan Kinos? Alih-alih menghindar karena penampilan yang sedang kacau, Sheila malah menghampiri Kinos yang sedang mematung di samping badan mobil. "Sheila, sudah aku duga kamu di sini. Maaf, aku tidak memberitahu tentang kepergian Marcel. Dia melarang dan sudah selesai." Sheila berkata lirih sambil menegapkan kepalanya. "Kita juga sudah selesai." Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh." Sheila menatap tajam ke arah Kinos, air matanya kembali berderai. "Kamu tahu aku sudah mengkhianati komitmen kita. Kamu tahu aku terus memikirkan pria lain. Dan kamu tahu, sekeras apapun kita mencoba, dunia pun tak berpihak untuk kita tetap bertahan. Aku tidak pantas kamu pertahankan. Aku masih wanita jahat yang kamu kenal dulu, kamu terlalu baik dan aku mencurangimu, Ki. Aku tidak bisa, aku lelah." Bahu Sheila bergetar saat kembali terisak. "Kita akhiri saja, Aku tidak memilih kamu ataupun dia. Aku cukup dengan diriku sendiri." Perlahan Sheila membuka cincin di jari manisnya dan diletakkan di kap depan mobil Kinos. Setelah itu ia kembali menyeret langkahnya pergi meninggalkan tempat tersebut. "Sheila," seru Kinos, tetapi tidak digubris. Ia meraih cincin di atas kap mobil depan. Ia nampak bingung, sedih, kecewa, merasa bersalah. Semua rasa itu kini bercampur aduk menyesakkan hati dan pikirannya. 2 hari berlalu. Pesawat take off setengah jam lagi. Kalau terjebak macet, kemungkinan keberangkatan Anda terpaksa kami tunda besok. Marcel melirik ke arah asistennya sambil menghembus napas berat. "Aku harus kembali hari ini juga. Ada acara penting yang harus aku hadiri besok. Bagaimanapun caranya, aku harus pulang. Bye-bye. Saya siapkan mobil dulu." Setelah kepergian sang asisten, Marcel kembali memijati tekuk lehernya yang terasa pegal. Akhir-akhir ini jadwalnya sangat padat. Ia harus menyelesaikan tugas akhirnya di salah satu universitas seni di Paris, menjalani pemotretan dan manggung di acara musik kenamaan di pusat kota. Beberapa agensi lokal di sana menawarkan ia kerjasama hingga debut di layar kaca, tetapi masih seperti tujuan awal, Marcel hanya singgah sebentar, dan tempatnya pulang tetaplah di tanah air tercinta. Meski begitu sibuk dengan banyak pekerjaan, kehampaan itu masih menyelimutinya bahkan setelah 2 tahun masa kelam itu berakhir dengan ending yang jauh dari kata sempurna. Perlahan tangannya bergerak, merogoh kantong celana hingga sebuah kalung kini berada di genggaman tangannya. "Aku sudah selesai. Semua janjiku sudah aku buktikan. Dimanapun kamu sekarang, meski masa dan kebersamaan tidak bisa terulang, aku hanya ingin tahu apa kamu baik-baik saja, Sheila."